Baik, kali ini kami dari kelompok 14 kelas hukum ADA C sedang meliput di Pura Jagat Kerana. Dan saya Almopti Salsabila dengan NPM 240710101118. Saya Prita Laura Wardani dengan NPM 2407101046. Saya Zulizla Fadila dengan NPM 2407101025. Saya Rima Nurwana Fitriani dengan NPM 2407101040. Saya Salma Pratila dengan NPM 2407101003. Yuk ikuti keseruan kami untuk mengikuti upacara hukum adat yang ada di pura ini. Jadi pada pukul 7.30 para umat di Pura Agung Jagat Kerana ini melakukan persiapan untuk melakukan upacara adat yakni melasti di Pantai Arafuru. Yang urutan kedua bagi umat Saat ini kami sudah berada di Pantai Arafuru AAL yang dimana tempat ini kita akan melaksanakan prosesi upacara adat melasti. Upacara melasti merupakan upacara penyucian diri yang dimana dilakukan sebelum melaksanakan hari raya Nyepi. Dan upacara ini tuh bertujuan untuk menyucikan kotoran batin ataupun lingkungan yang dimana itu dihanyutkan ke laut atau ke air suci. Dapat berkumpul di Pantai Arafuru.
saat ini kami dari kelompok 14 kelas hukum adat C. Sekarang kami sudah bersama dengan pemangku adat di Pura Agung Jagat Kerana ini. Iya, Jero siapa? Nama. Jero Mangku Iketut Sedana dapat predikat SAG MPDH. Ya. Baik, salam kenal Bapak. Mungkin di sini dari kami izin mengajukan untuk beberapa pertanyaan. Mungkin terkait pertanyaan pertama, yakni apa makna dari upacara melasti yang saat ini sedang dilaksanakan bagi umat Hindu, dan apakah terdapat aturan adat yang mengatur terkait pelaksanaan upacara saat ini? Monggo Bapak. Iya. Kalau pertanyaannya 2 menit ya, tapi penjelasannya 2 SKS. Tapi Pak Mangku akan memberikan satu penjelasan yang sangat singkat tetapi esensinya yang dasar. Melasti adalah sebuah rangkaian daripada upacara Hari Raya Nyepi. Nah, di mana hari ini adalah salah satu langkah yaitu melasti. Melasti adalah etimologi Sanskrit. Asal katanya meles, melas, artinya air. Ya. Kenapa kita harus ke laut? Melasti seperti yang kita lihat sekarang ini adalah di Petai Arab Guru Angkatan Laut Akademi Angkatan Laut Surabaya. Ini karena kita meyakini bahwa laut ini adalah menampung semua sungai-sungai yang ada di bumi. Bumi ini bukan alam semesta. Bumi itu diameternya hanya 12.472 km. Jadi 25.000 km. Nah, oleh karena ini penduduk dunia ini menyadari bahwa tindakan manusia ciptaan Tuhan, mulai dari semut, dari penyu, dari kalau pohon-pohon itu dari lumut sampai ke pohon beringin, dari penyu sampai ke dinosaurus, itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, dalam Weda disebutkan bahwa kalau engkau mencintai aku, bukan akunya Pak Mangku ya, akunya Tuhan dalam ini, kalau engkau berbakti kepadaku, cintailah semua ciptaanku. Aku ada di dalamnya. Oleh karena inilah kita sekarang menganyutkan anggontor letah-letah paklesaning jagat kabeh. Angamen sarining amerto ing telenging samudra. Ya, ini singkat-singkat aja ya, tidak bayar kok. Gini, tadi pertanyaannya apakah ada ketentuan-ketentuan? Ya, itu pasti. Sekecil apapun rangka agama itu selalu orientasi kerangka agama. Apa itu kerangka agama? Filosofis, tatwanya, filsafatnya, ya, pilain soposnya, dan etika, tata caranya itu seperti tadi ya. Ini dan sarana itu adalah hardware daripada upacara itu tidak terlepas. Hingga apabila semua yang disebut itu Trimanggala niatnya, apabila setiap komponen-komponen yang mendukung yatnya ini tahu hak dan wajibnya, job description-nya, berhasillah yatnya itu. Nah, inilah yang perlu kita rangkum, wujud nyatakan, buka pintu hati kita untuk membuat yatnya yang seindah dan sedamai selalu. Nah, itu sementara. Untuk pertanyaan kedua, Kemudian bagaimana peran tokoh adat untuk pemangku dalam menjaga agar upacara ini tetap sesuai dengan tradisi yang ada? Bagaimana peran tokoh adat atau pemangku dalam menjaga agar upacara ini tetap sesuai dengan tradisi yang ada, Pak? Ini Pak Mangku lagi dapat ya? Ya. Ini kaitannya tadi sudah Pak Mangku jelaskan separuh ya. Peranan di sini adalah yang penting adalah Trimanggala niyatnya ya. Trimanggala niyatnya siapa itu? Adalah Sang Sadaka ya. Ini istilah-istilah Sanskrit ini yang memimpin upacara itu.
Nah, itu kita lihat di sana pandangan sebentar. Itu adalah yang memimpin upacara itu adalah seorang pandita. Ya, pemangku adalah pembantu dari pandita untuk melaksanakan ya mobilitas daripada pelayanan umat yang kita datang tadi ini. Nah, inilah yang perlu sekali, dan yang sangat berperan adalah selati. Selati adalah yang menyiapkan upacara ini adalah yang disebut niasa. Niasa itu adalah simbol-simbol penuh makna. Karena teologi Hindu itu dua, imanen dan transenden. Nah, kita masih pemula-pemula imanen. Nah, makanya disebut bagaimana bentuk Tuhan itu, di mana dia tinggal. Kita tidak bisa menjelaskan karena masih ini, tapi meyakini imanen ya, iman. Kalau di Muslim namanya iman dan takwa ya. Nah ini untuk menyatakan itulah dibuatlah niasa-niasa sebagai simbol-simbol penuh makna. Nah ini yang perlu sekali dipahami oleh kita. Bukan berarti kita itu apa tadi sudah dijelaskan, pohon itu kok diselimuti, wah Hindu menyembah pohon. No way. Jangan berpikir gitu. Karena pohon itu pun ciptaan Tuhan. Yakin nggak itu Tuhannya? Tetapi kalau tanpa ada unsur Tuhan di situ yang disebut panca mahabhuta, ya badan kasarnya ini, terus jiwanya itu, tapi turunlah sinar Tuhan untuk memberi hidup. Nah ini yang perlu sekali dipahami ya. Itu komit nanti sudah saya serahkan, kan sudah Pak Mangku serahkan ya kemarin ya. Oke, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kewajiban bagi masyarakat adat untuk mengikuti upacara ini? Lalu, apakah ada sanksi untuk masyarakat adat jika melanggar aturan dari upacara ini? Kita usahakan sebagai mata kuliah yang ini mungkin di dalam program ya, sebuah program adalah program perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perencanaan, pelaksanaan, kontroler dan baru evaluasi. Nah ini yang harus kita pegang. Setiap segala sesuatunya memang harus kita melalui proses-proses itu supaya menjadi tertib. Kalau diusahakanlah pelanggaran itu tidak ada, karena kita sebelum ini sudah adakan perencanaan rapat-rapat semua sampai bukan 7 kali kita rapat. Bagaimana kita menyatukan visi dan misi kita tentang makna daripada sebuah ayatnya, sampai Pak Mangku membuat ini ya, sehingga serada dan baktinya, iman dan takwanya itu bangkit gitu. Nah ini yang kita menghindari, meminimalis impact seperti sekarang, pamannya sekarang hari raya Nyepi dengan hari raya takbiran itu bersamaan. Bagaimana kita bersikap supaya tetap berjalan. Nah ini ada kiat-kiat yang sudah Presiden, Menteri Agama sama umat kita, seperti pamannya sekarang Pak Mangku di Jawa karena minoritas, mayoritasnya Muslim. Pak Mangku tidak mengajak semua orang Muslim itu jangan keluar, jangan menyalakan api, jangan puasa. Tidak, Pak Mangku mewujudkan ajaran itu di rumah tangganya Pak Mangku. Mulap sariro, introspeksi. Nah ini yang penting sekali. Kalau pelanggaran itu pasti ada. Karena perbedaan itu di atas kehidupan. Tanpa perbedaan kehidupan itu tidak ada. Oke. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusirami semua. Semuanya indah. Oke.
Apakah upacara melasti ini pernah terdapat perubahan prosesi akibat modernisasi kayak dari zaman ke zaman itu, dan bagaimana hukum adat ini melindungi tradisi melasti agar tetap lestari? Perubahan itu kan abadi, hanya perubahan yang tidak bisa ditahankan ya. Ini memang itu namanya evolusi peradaban ya, evolusi. Memang pada sebelum hari ini tahun-tahun sebelum Masehi itu ogoh-ogoh gitu ya, tawur kesano itu bisa diimplementasikan seorang pedut berkorupsi gitu ya dengan bertabur uang kertas. Nah itu sifatnya yang diwujud nyatakan, tapi diwujudkan orang penduduk untuk membawa uang dolar banyak, tapi sekarang sudah dikembalikan ke nanti Pak Mangku bagikan ya. Itu memang ada perubahan, tetapi perubahan itu tidak melepas kontrol daripada pengertian inti filsafatnya. Tidak, untuk mempertahankan ini perlu pembinaan ya, pembinaan kepada the next generation supaya tetap mengikuti. Ini kelihatannya itu semua, nanti anak-anak perhatikan itu ya, anak 6 tahun itu semuanya itu ada yang di atas itu, semuanya itu 5 orang itu sudah pintar sekali. Makanya salah satu ini bukan Bapak Mangku a priori ya, Bali itu adalah sumber bisa negara ya. Oleh karena itu kita selalu didik dia supaya bersopan santun, familiar terhadap tamu, sehingga dia mempunyai satu hal yang positif di dalam kunjungannya. Bahkan orang turis-turis bilang kalau Bali itu adalah rumah saya, Australia itu adalah rumah kedua saya. Bahkan anekdot mengatakan Indonesia itu mana? Ya di Bali itu. Ya, nah itulah salah satu butuh pembinaan the next generation. Juga anak-anakku sudah Pak Mangku sekalian kemarin yang datang, coba engkau adalah sebagai calon-calon pemimpin, jangan mau diadu dengan nasi bungkus. Kita harus merusak ini kita ya. Oke. Apa harapan Bapak sebagai tokoh adat ini supaya adat ini tuh agar tetap terjaga itu Pak dari masa depan, tradisi? Kita harus sadar apa itu tradisi. Tradisi atau kebudayaan itu adalah semua kitab suci agama yang diakui di Nusantara ini ada itu. Apabila kita tidak mempertahankan budaya dan kebudayaan, adalah orang yang tidak punya adat. Orang yang tidak punya adat adalah orang yang biadab. Nah, mau nggak disebut orang biadab? Karena dia tidak punya adat, dia tidak punya budaya. Oleh karena itulah perlu dijaga kebudayaannya. Leluhur kita sudah menurunkan budaya yang sangat indah, kasih sayang selalu ya. Ini filosofisnya, kebencian ya, dianalogikan. Apabila kau ingin membersihkan lantai yang kotor, janganlah engkau bersihkan dengan lap yang kotor. Tidak akan pernah lantai itu jadi bersih. Maksimal dia memindahkan kekotoran itu. Tetapi kalau ingin bersih, pakailah lap yang bersih. Artinya apa? Kalau kebencian, kita benci ini megarang pacar gitu umpamanya ya. Oh, saya sudah pacaran 6 bulan, dia datang pindah pacar saya gitu. Benci saya. Tidak. Tapi ada jalan keluarnya. Oh, bukan jodoh saya. Itu kasih sayang. Oke. Baik, sekian dari wawancara bersama pemangku adat kita kali ini. Jadi untuk kedepannya mungkin antara masyarakat adat dan juga masyarakat biasa, kita semua bisa bersama-sama untuk menjaga hukum adat, utamanya terkait upacara melasti ini. Sekian dari kelompok 14, terima kasih banyak.
terlambat silakan cari terapi